Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita meskipun berjumpa yang tidak dalam bentuk tatap muka, tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita tetap diberikan kesehatan, kelancaran untuk beraktivitas seperti biasanya. Dan kebetulan pada hari ini saya dapat amanah untuk menyampaikan sesuatu kepada para pendengar semuanya di Radio H maupun di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu dengan, kalau kemarin sudah saya beri tema jujur adalah sesuatu atau jujur adalah kesederhanaan yang paling mewah. Sederhana dan mewah ini kan sebenarnya sesuatu yang bertolak belakang, tapi kenapa kemudian saya ambil sebagai tema yang itu disejajarkan? Karena mungkin gini, Mas, sebelum kita mengarah ke pengertian, kemudian kepada bentuk-bentuk daripada jujur atau dalam bahasa Arab itu kan sidik ya, itu kita pelajari dulu terkait dengan bagaimana tuh kenapa jujur itu menjadi barang yang sederhana. Karena di lingkungan sekitar kita itu sering kita menemui hal-hal yang kita katakan sebagai sebuah kejujuran, tapi juga kita kadang menemui sesuatu yang kita anggap itu sebagai sebuah kebohongan. Artinya di semua elemen masyarakat ini orang akan tetap bersinggungan dengan jujur dan tidak jujur itu. Makanya ini sebuah sederhana atau sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang sederhana. Terus kemudian kenapa kalau kita jujur kita anggap sebagai sebuah sederhana yang mewah. Mewah itu kan berarti tidak semua orang bisa melakukan, Mas. Atau kalau misalkan kita mengatakan, Mas Tatas itu punya mobil mewah, artinya barang itu mewah, tidak semua orang bisa memiliki. Mas, misalkan siapa tuh di Kecamatan Ngargoyo, misalkan di kecamatan saya itu yang punya mobil mewah, misalkan punya Toyota Alphard, kan nggak semua. Paling kalau dihitung hanya 5-10 itu pun kalau ada. Nah, semacam itu, Mas. Saya bermaksud mengatakan bahwasanya jujur adalah sesuatu yang sederhana, namun ketika kita mampu melakukan itu akan menjadi sesuatu yang mewah. Mewah karena tidak semua orang bisa melakukan itu kan gitu. Oke ya. Mungkin itu opening dulu. Untuk selanjutnya saya akan membahas terkait dengan pengertiannya dulu ya. Dari awal tadi saya sampaikan sebenarnya kalau jujur itu kan asal katanya adalah sidik ya. Sidik itu kan berarti benar atau jujur. Nah, jujur itu sendiri memiliki lawan kata atau mungkin bertolak belakang dengan yang namanya bohong atau dusta ya. Jadi jujur secara pengertian adalah perilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan dan juga perbuatan. Jadi seorang muslim itu dituntut selalu berada dalam keadaan benar lahir maupun batin, benar dalam hati, perkataannya dan juga perbuatannya. Seperti itu Mas Atas. Jadi secara sederhana kalau kita mengatakan pengertian daripada jujur atau sidik itu adalah benar dalam hati, kemudian kalau sesuai dengan apa yang kita katakan, tentunya juga sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi ada 3 poin, yaitu hati, perkataan, dan juga perbuatan. Itu secara sederhananya memang seperti itu. Mungkin dari situ ada yang perlu diperjelas lagi atau perlu ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Baik Pak Fahrudin, ya. Ini ketika kita bahas tentang kejujuran, berhubung Pak Fahrudin ini sudah keluarga, mungkin saya akan menyindir lah. Apakah Pak Fahrudin itu suka berbohong mungkin sama anak atau istrinya? Karena ada sebuah kasus seperti ini Pak. Semisal di dalam suatu keluarga itu ada seorang bapak yang baru ngomong anaknya atau ibu yang baru ngomong anaknya. Nah, anaknya itu sedang rewel Pak. Nangis terus nih Bang. Nah, terus mungkin cara buat dia tenang itu mungkin dengan berbohong. Nah, artinya gini, sedang digendong nangis nih Pak. Nah, itu ada pesawat. Itu banyak banyak yang seperti itu ya, bahkan
Enggak ketika mau mengajak, ketika melarang anak untuk kemana itu kan kadang awas di sana ada hantu dan lain sebagainya kan ada semacam itu ya. Oke ya Mas, jadi kalau terkait dengan hal itu nanti termasuk di bentuk-bentuk kejujuran yaitu jujur dalam perkataan gitu. Nah, sebenarnya dalam hadis riwayat Ahmad itu kita dilarang untuk berbohong terhadap siapapun, bahkan di situ terkait juga dengan anak kecil. Jadi saya bacakan arti dari teks hadisnya. Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, mari kemari saya beri kurma ini, kemudian dia tidak memberinya, maka ia telah membohongi anak itu. Oke ya, dan kita garis bawahi di sini membohongi anak tersebut. Tapi dalam hadis yang lain itu dijelaskan juga, saya tidak pernah mendengar diperbolehkannya dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal ya Mas. Yang pertama itu dusta atau bohong dalam ketika peperangan. Yang kedua dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang berseteru atau bertikai. Nah, yang ketiga adalah dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami untuk meraih kebahagiaan. Terus kemudian kepada anak juga atau dalam keluarga antara suami dan istri itu. Jadi kalau melihat kasus yang ditanyakan oleh Mas Tatas tadi, ya kita lihatlah nanti terkait dengan manfaat dan kemadaratannya kan gitu ya. Mungkin kalau diartikan memang itu sebuah kebohongan Mas, tapi kebohongan itu ditujukan untuk apa kan gitu ya, meskipun tujuannya baik. Dan nanti ini jadi pengalaman juga buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di rumah yang mungkin sedang mengasuh anak kecil ya, kalau bisa itu memang dihindari Mas. Jadi sampaikan saja apa yang itu tidak berbau bohong atau mungkin hal-hal yang kalaupun kita berbohong itu terkait dengan kebaikan. Kalau bisa emang sebenarnya itu dihindari Mas. Cuman kan kadang cuman kan kadang ke keadaan ya memang seperti itu, anak kecil kan ya memang seperti itu. Tapi kalau bisa anak kecil itu dididik sejak dini untuk terhindar dari hal-hal yang berbau dengan kebohongan. Meskipun ada 3 hal tadi yang dalam hal ini diperbolehkan untuk berdusta atau berbohong. Misalkan saya kasih contoh yang pertama tadi kan berbohong atau dusta dalam peperangan. Ya jelas kalau kita mungkin membayangkan dulu waktu perang ya itu kan ada trik-trik untuk mengelabui lawan. Nah itu boleh karena kita membela diri sendiri dan itu membela umat kan gitu. Terus yang kedua dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. Ketika ada orang berkelahi, kita kan kadang tahu kalau misalkan sebabnya emang seperti ini. Nah makanya kalau kita berkata apa adanya, itu kan kadang justru akan memancing atau istilahnya nek bahasane orang Jawa itu kan ngopor-ngopori kan gitu ya toh. Nah, makanya makanya kan kita harus pintar-pintar memberikan kalimat atau memberikan nasihat-nasihat yang sifatnya itu akan meredam kan gitu. Misalkan ya meskipun tadi dia misalkan ada 2 orang nih ya yang sedang berantem. Nah, kemudian meskipun tadi ya si A itu benar-benar hantam atau misalkan nonjok si B, nah kan ketika kita meredam si B kan ya nggak mungkin kita, iya benar dia tadi itu nonjok itu sengaja dan lain sebagainya, kan nggak mungkin semacam itu. Makanya kita beri penjelasan yang meskipun itu berbau kebohongan, tapi ya sifatnya kan meredam. Oh tidak, tadi si A itu tidak sengaja karena mungkin ada emosi saat atau yang lain kan semacam itu. Nah, sedangkan kalau yang diperbolehkan dalam hal yang ketiga tadi contohnya sudah ditanyakan oleh Mas Tatas. Nah, contoh yang lain, Mas Tatas pernah dengar nggak sih kalau di dalam perkataan itu ya mungkin kalau yang sering nonton-nonton yang berbau bucin itu ada kalimat seperti ini. Perempuan selalu benar itu. Mungkin Mas Tatas pernah mendengar hal semacam itu ya. Mohon maaf, ini saya tidak bermaksud menyinggung terkait dengan apapun ya, gender apapun ya. Cuman kan kita pernah mendengar hal semacam itu. Nah, bagi laki-laki yang mungkin bisa memahami ini ya, meskipun kalau dalam keluarga itu yang salah antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun misalkan benar-benar salah itu perempuan, ya kita kan sebagai laki-laki ya Mas ya, ini mohon maaf ini untuk mendengar di Radio H dan juga channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, karena di sini kita porsinya sebagai laki-laki menyampaikan ini,
Kalau misalkan perempuan itu salah dan kita tahu sebenarnya dia itu salah, dan untuk meredam sekali lagi, untuk meraih, kalau di situ tadi kan meraih kebahagiaan untuk menghindari keburukan, nggak apa-apa lah kita sebagai laki-laki mengakui bahwasanya tadi ada kesalahan, itu yang salah saya, meskipun kita tahu perempuannya yang salah, karena semacam itu, Mas. Jadi ya itulah lika-liku kehidupan kan nanti akan semacam itu kan gitu. Oke ya, sampai di situ dulu. Saya mau melanjutkan terkait dengan bentuk-bentuk daripada jujur atau sidik ya. Oke, yang pertama jujur dalam perkataan ya Mas ya. Jadi dalam keadaan apapun kita sebagai seorang muslim itu harus selalu berkata dengan benar baik ketika menyampaikan informasi, menyampaikan jawaban ketika kita ada pertanyaan, memerintahkan seseorang atau melarang seseorang. Artinya ketika kita berkata itu harus sesuai dengan keadaan. Kalau misalkan ini menyampaikan informasi, misalkan, oh Mas Atas tadi berangkat dari rumah, ketika dulu mungkin Mas Atas masih sekolah, berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7 kan gitu. Nah, itu kan artinya sesuai dengan keadaan. Misalkan Mas Atas benar-benar berangkat jam 7. Kadang kan gini Mas, kalau kita di Muhammadiyah 1 Karanganyar ini kan ada mungkin siswa yang terlambat ya, dulu ketika sebelum pandemi itu kan ada siswa yang datangnya terlambat. Nah, ketika dia yang terlambat itu menyampaikan jawaban itu sesuai dengan keadaannya, itu pasti tidak akan terjadi sesuatu yang istilahnya membuat dia takut, karena jujur itu akan membuat seseorang lebih tenang, Mas. Misalkan ya, saya tanya, Mas Tatas, kenapa kamu datangnya terlambat? Nah, kemudian Mas Tatas kok ndelalah menjawab, oh tadi Pak di jalan bannya bocor. Nah, ketika bannya benar-benar bocor, Mas Tatas akan tenang menjawab itu. Tapi ketika itu hanya alasan yang dibuat dan bannya tidak bocor, nah itu akan membuat tidak tenang. Contohnya, kalau saya yang tanya, akan saya tanya lah. Kemudian saya tanya, bannya yang bocor ban depan apa belakang kan gitu. Nah, terus kemudian lagi kalau ditanya tadi nambal bannya di mana, kan dia akan semakin banyak kebohongan-kebohongan yang akan mengikuti kan gitu. Nah, di sini peranan dalam jujur dalam perkataan itu yang sangat penting, karena sekali lagi jujur akan membuat hati kita itu tenang. Mungkin suatu ketika Mas Tatas pernah ya menjawab pertanyaan yang itu sebenarnya ya mengingkari kenyataan, cuman kan kadang ya semacam itu. Jadi sekali lagi jujur dalam perkataan itu kesesuaian antara apa yang kita lihat kemudian dengan yang kita katakan, informasi yang kita dapat, terus kemudian kita sampaikan itu secara sesuai dengan apa yang ada kan gitu. Baik Pak Farudin, ketika kita bentuk jujur itu kan jujur dalam perkataan. Itu yang pertama. Ya. Nah, ketika kita ada fenomena seperti ini Pak, yang viral di medsos, iya. Ya, itu ada yang seorang penyanyi itu, yang penyanyi yang sering itu yang betul ya. Oh iya. Oh ya, ya. Jadi ada artis ya itu kalau menyikapi hal itu ya Mas, yang pertama emang kan itu kemarin atau mungkin sampai saat ini masih banyak viralnya di medsos ya, bahkan ada meme-meme bahkan yang ketika kemarin nih, baru kemarin saya lihat itu kan di Instagram, itu ada yang 2 tahun lalu itu dia komen, ya Allah semoga saya dipertemukan dengan seorang yang muslimah dan terus kemudian mempunyai suara yang baik. Nah, baru nih kemarin saya lihat dia di komen itu menarik doanya. Jadi ya Allah, ketika 2 tahun yang lalu saya menyampaikan ini, saya cancel doa saya, ya Allah, kan semacam itu. Nah ini kan karena apa Mas? Karena berangsur-angsur ketika ada permasalahan semacam ini bagi dia yang tertimpa, itu mau berkata jujur, itu banyak sekali pertimbangannya, Mas. Yang pertama karena mungkin dia public figure ya toh. Karena dia public figure terus kemudian mau menyampaikan kalau delalah misalkan dengan kejujuran itu akan menimbulkan banyak sekali permasalahan yang akan mengikuti. Terus kemudian kalau dia tidak jujur, tentunya akan mengingkari hati dan juga agamanya kan gitu. Nah, makanya di sini jujur menjadi barang yang sangat mewah. Itu kan di situ. Makanya kalau mungkin kemarin yang ada kasus terkait dengan, ya mohon maaf ya kalau kemarin itu ada kasus terkait dengan
gosip yang menerpa artis penyanyi yang pernah menyanyikan lagu itu ya. Itu kan dia digosipkan menjadi ya istilahnya dekat dengan suami orang lain kan gitu. Nah, kalau mungkin ya, saya hanya mengatakan mungkin ya, sampai saat ini kan belum dilakukan. Kalau dia misalkan mengatakan sesuatu dengan jujur, yaitu masyarakat sudah tidak akan memburu lagi kejujurannya. Tapi yang diburu adalah masalah-masalah berikutnya. Karena kalau dia jujur, ya kita kan nggak tahu sampai saat ini apakah berita itu benar ataukah tidak. Karena ya kita tahu netizen yang di Indonesia itu kan paling paling fantastis lah, paling gimana ya kalau bahasanya mungkin paling frontal ya. Karena ketika ada sesuatu dia berkomentar itu kan ya sesuai dengan apa yang ada di mood mereka. Ketika moodnya dia lagi bagus ya mungkin komennya bagus. Ketika dia ada masalah ya mungkin komennya semacam itu. Sama sekali lagi kalau terkait dengan kasus itu, sekali lagi kalau dia menyampaikan informasi yang sesuai dengan apa yang dia alami itu saya kira akan memberikan kejujuran kepada, apalagi kan yang menunggu itu banyak sekali ya, dari fans terus kemudian yang lain. Nah, cuman berat dikatakan kalau dia mau jujur karena saya yakin ada masalah-masalah berikutnya kan gitu. Ya sekali lagi kita hanya pemirsa ya, kita nggak bisa menjustis apakah dia itu sesuai dengan yang digosipkan atau tidak. Makanya ini kalau mungkin fansnya atau mungkin nanti didengar ya itu kita sebenarnya masih menunggu-nunggu kan gitu. Karena dulu kita kan mungkin 2 tahun yang lalu benar ya Mas ya, kita sangat mengidolakan bahkan ya sempat mau diundang ke SMA itu kan mau diundang ke Melanya SMA. Nah, ternyata ada kejadian semacam itu. Nah mungkin kepada yang terhormat beliau sang artis ini ditunggu kejujurannya kan gitu. Iya. Kita menerima semua yang gitu. Oke ya. Ini juga dalam sebuah hadis Mas itu dijelaskan bahwasanya kalau jujur dalam berkata atau bohong atau dusta itu kan salah satu dari 3 tanda orang munafik ya. Jadi hadisnya kan berbunyi ayatul munafiki talasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tuminahon. Ya, yang pertama tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama apabila dia berkata dia dusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Kan semacam itu. Jadi kalau kita tidak mau dikatakan sebagai orang munafik, maka jangan sampai melakukan 3 hal itu tadi: berdusta, mengingkari janji, dan juga berkhianat. Oke, itu untuk yang jujur dalam perkataan. Selanjutnya, yang kedua adalah jujur dalam pergaulan, atau kalau bahasa lainnya pergaulan itu kan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, atau di situ tertulis muamalah gitu Mas. Jadi seorang muslim akan selalu bermuamalah dengan benar, tidak menipu, tidak berkhianat, dan tidak memalsu sekalipun kepada non-muslim. Jadi kalau kita bergaul, kalau jujur dalam pergaulan, maka yang akan kita lakukan itu kita akan menjaga hal-hal yang sifatnya itu akan menyakiti orang lain. Kita menjaga hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain, bahkan itu kepada orang yang di luar agama kita. Oke, sederhananya semacam itu ya Mas ya. Terus kemudian ini ada barang siapa yang selalu bersikap sidik dalam muamalahnya, maka dia akan menjadi kepercayaan dalam masyarakat. Siapapun ingin bermuamalah dengannya. Jadi kalau kita menjaga diri dalam hal kebaikan, itu kan tentunya orang akan bersimpati dengan kita. Ya. Artinya, kalau misalkan bahasanya orang Jawa itu kan ada ojo cedak kebo gupak itu loh. Artinya kalau kita mendekati kebo gupak atau kerbau yang dalam hal ini kotor, itu kan kita akan ya rakyat sedikit kena cipretane lah Mas kan gitu. Makanya kalau dengan orang-orang yang baik ketika jujur dalam pergaulannya, maka kita akan ya minimal ketularan lah. Kalau kita misalkan seringnya berkumpul dengan orang-orang yang suka gibah, ya itu kan kita akan terbawa. Misalkan oh di sini kok dia suka ngobrolkan orang lain atau suka gibah. Itu kan kita kalau misalnya di situ kan kita juga dapat gibahannya. Minimal kita mendengar. Nah nanti kalau kita sudah mendengar, kita akan mengatakan sesuatu yang terkait dengan itu juga kan gitu. Oke, ya
itu jujur dalam pergaulan. Terus selanjutnya jujur dalam niat atau kemauan ya Mas ya. Jadi sebelum memutuskan sesuatu untuk melakukan sesuatu, itu seorang muslim harus mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu apakah yang dilakukannya itu benar dan bermanfaat. Artinya Mas Tatas itu kan pernah pengen melakukan sesuatu tapi ada keraguan-raguan. Nah, di situ perlunya jujur dalam niat atau kemauan kita. Nah, kadang kan nanti ketika kita mau melakukan sesuatu, itu ada stigma negatif dari orang. Nah, itu kalau kita tidak punya kejujuran dengan kemauan kita sendiri, maka yang akan kita lakukan apa? Ya kita menuruti orang orang lain itu tadi yang menganggap kita remeh dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita mengabaikan kritik orang lain ya, Mas. Nggak, tetap menerima kritik yang sifatnya argumentatif dan juga konstruktif atau membangun. Nah, dalam hal ini jujur dalam niat itu digunakan ketika kita mau melakukan sesuatu yang di situ masih ada keraguan-keraguan dalam kita. Makanya perlu adanya pertimbangan yang matang di situ. Nah, pertimbangannya apa? Ya tentunya kalau kita lihat itu antara manfaat dan madorotnya itu lebih banyak yang mana. Nanti ketika kita sudah melakukan, jadi kita mantap dengan apa yang kita lakukan kan gitu. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu saja ya Mas. Jadi selanjutnya itu ada jujur dalam janji ya, jujur dalam janji. Nah, jujur dalam janji itu tadi kan juga salah satu yang masuk dalam cara kita menghindari biar kita tidak dikatakan sebagai orang yang munafik karena tidak menepati janji itu adalah salah satu tanda dari orang munafik. Nah, kalau di dalam mata pelajaran kemuhammadiyahan, kalau Mas Tatas masih ingat, itu kan ada yang namanya janji pelajar Muhammadiyah. Oke, sebutkan mungkin salah satu saja masih ingat Mas Tatas. Sekarang sudah mahasiswa. Oh iya. Oh ya kan baru berapa tahun. Itu kan salah satu saja ya saya kutip itu kan ada taat dan patuh terhadap perintah agama. Nah, itu kan janji pelajar Muhammadiyah. Kalau kita sudah ketika masuk di SMA Muhammadiyah menjadi ikatan pelajar Muhammadiyah, terus kemudian kita mendapat pembelajaran terkait dengan janji pelajar Muhammadiyah yang isinya banyak sekali itu, yang saya kutip salah satunya adalah semacam itu, maka kita harus menepati janji itu, Mas. Yang pertama takwa dan patuh terhadap perintah agama kan gitu. Jadi kalau hal-hal yang mungkin dilarang agama ya jangan sampai dilakukan. Kalau misalkan kita melakukan hal yang dilarang agama, maka kita sudah mengingkari janji pelajar Muhammadiyah. Maka kita ya bisa dikatakan sebagai seorang yang memiliki tanda-tanda sebagai orang yang munafik. Itu tadi. Oke ya, yang terakhir jujur dalam kenyataan. Nah, ini jujur dalam kenyataan ini yang saya kira agak sulit juga, Mas, karena jujur dalam kenyataan itu kan misalkan kita seperti ini, hidup sederhana di tengah kemewahan gitu misalkan. Kita kalau misalkan kalau Mas Tatas misalkan dulu ketika kuliah di UMS ya, itu kan pernah kuliah di UMS dulu. Iya. Nah, makanya itu kalau kita lihat gaya hidup mahasiswa itu kan rata-rata ya, saya bilang rata-rata, bukan berarti semua. Rata-rata itu kan kalau ya penuh dengan hingar-bingar kemewahan lah, minimal ya ada glowing-glowingnya gitu loh Mas. Ya jadi kalau mahasiswa kan paling tidak seperti itu. Nah, ketika kita sebagai misalkan kalau saya kan dulu asli orang Ngargoyoso Mas, itu desa. Kalau kita tidak jujur dengan keadaan kita, itu kan kita akan melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin akan menyusahkan orang lain. Contohnya misalkan kalau kita berangkat ke kuliah, teman-teman kok sudah naik transportasi yang bagus, naik motor minimal NMAX dan lain sebagainya, padahal kita punyanya cuman Prima misalkan kan gitu, atau Titan kan gitu, atau Supra, nah gitu. Maka kalau kita tidak jujur dengan keadaan kita akan, yuk Pak bilang kepada orang tua lah, Pak Bu, teman-teman saya itu kok motornya sudah pada bagus semua, nah saya ini kok pakainya cuman Titan misalkan kan gitu, atau ya itu meskipun kalau kita melihat orang yang mungkin masih ada yang di bawah kita, dia berangkat kuliah dengan naik transportasi umum masih mending ya Mas. Cuman kan sekali lagi ini saya memberi contoh kan gitu. Nah, kalau semacam itu kan ini kita tidak jujur dengan
keadaan kita. Contoh lagi kemarin ada kan itu di media sosial yang ibu-ibu viral itu yang memamerkan kendaraan dinas. Bahwa itu kendaraan dinas dan berplat nomor itu ternyata plat nomornya bocor, Mas. Ya, ternyata itu kan entah sesuai dengan keadaan dia atau tidak, atau dia hanya ingin riak. Nah, itu kan nanti kalau kita tidak jujur dengan keadaan kita, itu kan kita akan cenderungnya kepada riak itu tadi, Mas, yang gitu. Jadi jujur sesuai kenyataan itu sangat perlu sekali ketika kita hidup di masyarakat. Karena kalau kita hidup sederhana sesuai dengan apa yang kita miliki, kita tidak akan terlalu ini, Mas, berambisi. Kalau misalkan kita tidak sesuai dengan kenyataan itu kan kita sekarang hanya punya motor. Kalau kita punya keinginan punya mobil, boleh kita punya keinginan, tapi tidak terus kemudian punya keinginan yang membabi buta, wah bicara nih aku iso itu. Terus kemudian minta kepada orang tua, terus kemudian yang sudah berkeluarga, kemudian jaluk warisane, misalkan Pak Bu mbok kae lemah didol, aku pengen mobil dan sebagainya, tidak semacam itu kan gitu. Terus lagi dalam kenyataan itu akan ya kita tentunya kalau bergaul kan dengan orang yang banyak, tapi kalau kita sesuai dengan kenyataan itu malah justru akan menjadi jati diri kita gitu loh. Oke Mas Tatas, kira itu ada Pak Fardin, ketika kita bahas tentang kejujuran, kita akan berada di SMA Muhammadiyah Satu Karanganyar. Nah di SMA itu kan pasti banyak siswa-siswa. Iya. Kan setiap semester itu kan pasti ada ujian. Oh iya, jelas itu. Ujian semesteran, ujian semesteran. Nah, ini kan ketika kita berada di situ, ini kan anak-anak belajar untuk berperilaku jujur. Nah, sedangkan anak-anak siswa itu juga dituntut oleh temannya. Iya. Menerangi jawaban. Murad Ghazali. Oke. Jawaban kedosa. Iya. Terus apakah guru ini menilai kejujuran ataukah menilai nilainya saja, Pak? Karena anak-anak itu berpikiran seperti ini. Oke, gini Mas. Jujur anak. Oh ya. Kayak gini, kalau misalkan dalam hal ujian ya Mas, ujian itu kan sekali lagi itu hanya untuk menguji sebatas mana kemampuan kita dalam suatu mata pelajaran. Jadi kalau kita harus mencari jawaban dengan cara yang tidak baik, itu nanti akan membohongi diri kita sendiri, itu yang pertama. Karena kalau kita mampunya hanya menjawab 2 soal, sedangkan di situ ada 5 soal. Yang 3 soal kita cari dengan cara yang tidak baik, atau misalkan dengan mencontek, atau bertanya kepada teman yang lain, itu kan artinya kita membohongi diri kita sendiri, atau hasilnya ini akan berbohong ketika sebenarnya kemampuan kita tidak sebatas itu. Kan gitu. Contoh lagi, kenapa tuh ketika kita ujian itu orientasinya pada nilai. Kalau kita beranggapan ketika kita mencari nilai yang baik, maka caranya ya yang baik no. Masa kemudian kita mencari nilai yang baik dengan cara yang tidak baik. Nah, ini kan akan menjadi sesuatu yang sebenarnya bertolak belakang. Contohnya, ketika kita tes, hasil misalkan nilainya 90, tapi kita mencontek. Apakah nilai ini dianggap baik? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Ya. Nah, sedangkan prosesnya itu jelas-jelas tidak baik. Nah, di situ. Makanya kalau di dalam hal ini, Mas, saya sebagai guru itu kalau menilai tidak hanya dalam tesnya saja. Kita juga melihat kesehariannya. Kalau misalkan kesehariannya itu anak kok biasanya nilainya kurang baik, terus kemudian akhlaknya itu juga tidak bagus atau kurang bagus, saya sampaikan, itu juga akan menjadi pertimbangan gitu. Jadi tidak serta-merta nilai itu menjadi target utamanya. Jadi mungkin beberapa mulai Senin depan itu kan anak-anak di SMA Muhammadiyah Satu Karanganyar itu kan ada PTS. Nah, itu nanti akan menguji lagi sejauh mana kalian mau nggak menerapkan kejujuran yang sebenarnya sederhana, tapi ketika kita lakukan itu akan menjadi sesuatu yang sangat mewah kan gitu. Saya tidak memungkiri ya, mungkin Mas Tatas atau saya dulu juga pernah ujian. Saya dulu mungkin juga pernah sekali atau 2 kali ketika itu sebagai siswa itu juga bingung ketika tidak bisa mengerjakan itu. Nah, akhirnya kan pilihan-pilihan itu tergantung pada sejauh mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, Mas ya. Jadi kalau ya pilihannya kan antara mau mengerjakan itu sendiri atau kita tidak jujur dengan meminta bantuan orang lain. Ya. Kalau ada yang mengatakan, Pak,
katanya membantu orang lain itu kan termasuk sedekah atau itu adalah perbuatan yang baik. Nah, ya tolong menolong. Nah, tapi kita kan juga harus melihat juga ada hadis yang menyampaikan bahwasanya tolong menolonglah kamu atau membantulah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal yang buruk kan gitu. Nah, artinya kalau membantu teman untuk mendapatkan jawaban, menurut Mas Atas, baik atau tidak? Itu. Pertemanan, Nah, pertemanan itu baik. untuk pertemanan itu baik. Sekali lagi, untuk hasil yang kita peroleh, kalau kita sudah belajar, pengen melihat kemampuan kita yang sesungguhnya, maka itu tidak baik. Karena itu sekali lagi membohongi diri kita sendiri, membohongi orang tua yang ada di rumah, karena sebenarnya kita tidak pada level itu, tapi kemudian nilainya kemudian sampai saat ini di level itu karena ada bantuan orang lain dan lain sebagainya. Itu kan ya mau gimana lagi kan gitu. Tapi ini sudah membudaya, Mas. Dan ini sulit kan gitu. Makanya ujian itu kan harus ada pengawas minimal 2 gitu. Nah, itu pun juga masih ada yang semacam itu. Sekali lagi kalau sudah menjadi budaya itu sulit. Saya katakan sulit. Makanya dimulai dari diri sendiri ya. Jadi kalau himbauan kepada peserta didik yang hendak melakukan PTS, dikerjakanlah semampunya. Nah, persiapannya kalau tidak ingin kesusahan ya tentunya belajar. Belajar dengan memahami materi-materi yang ada. Meskipun di era pandemi semacam ini, ya kita lebih interaktif lah. Jangan kemudian menyalahkan sistem, jangan kemudian menyalahkan pemerintah dan lain sebagainya. Sekali lagi tidak ada yang mau kondisi semacam ini terjadi. Saya juga sudah rindu dengan anak-anak yang di kelas itu, Mas. Ya kangen, Mas. Jadi kan tidak ada yang perlu disalahkan dengan keadaan semacam ini. Kalau misalkan ada yang mengatakan ini hanya pandemi itu hanya apa? Katanya cuman akal-akalan dan sebagainya, jangan nggak usah percaya hal semacam itu karena belum tentu ada bukti yang kita bisa buktikan kan gitu. Yang jelas sebagai warga negara yang baik itu kita taat terhadap pemerintah. Oke? Kalau kita dianjurkan di rumah, ya di rumah. Kalau misalkan ada keperluan yang tidak bisa dilewati, ya enggak masalah. Nah, ini kejujuran itu kan juga sangat penting ketika terkait dengan COVID ini, Mas. Jadi ada slogan yang mengatakan bahwasanya COVID itu bukan aib, jujur lebih baik. Nah, kan kadang orang ketika terjangkit virus COVID itu kan dia malu, terus kemudian tidak mau berkata jujur kalau dia sedang dalam masa itu kan. Terus kemudian itu kan akan menjadi istilahnya apa ya? Mengingkari daripada apa yang dianjurkan pemerintah kan gitu. Makanya jujur juga sangat diperlukan di masa pandemi ini terkait dengan adanya COVID-19. Oke, itu ada mungkin yang mau dipertanyakan lagi, Mas Tatas? Mungkin cukup Pak karena ini mungkin pukul 10 lebih. Mungkin dari Pak Fahri ini akan mengambil kesimpulan. Oke ya, jadi kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini, kenapa kita perlu berbuat jujur? Jadi negara kita itu tidak kekurangan orang pintar, negara itu tidak kekurangan orang cerdas. Di lingkungan kita juga tidak kekurangan orang pintar dan kekurangan orang yang cerdas. Tapi orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang sebenarnya sangat diprioritaskan dalam masyarakat. Jadi ketika kita mau berbuat jujur atau kita mau melakukan sebuah kejujuran, maka disitulah kita menjadi orang yang mewah di lingkungan kita karena tidak semua orang bisa melakukan. Oke, itu untuk kesimpulan terhadap materi. Untuk himbauan yang lain, sekali lagi, sebentar lagi kita akan PTS, tolong nanti kejujuran digunakan di situ, jangan hanya berorientasi pada hasil, tapi berorientasilah pada proses. Kalau prosesnya baik, kalian mau belajar, kalian mau jujur, insya Allah hasilnya juga akan baik kan gitu. Oke, dan yang terakhir untuk pemirsa di Radio H dan juga pemirsa di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, kalau memiliki saudara yang mungkin sekarang sedang kelas 9 SMP, tolong untuk bisa direkomendasikan untuk masuk di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar karena selain memiliki visi misi yang baik di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar itu juga ada
program SKS yang artinya kalian bisa menempuh pembelajaran hanya dalam waktu 2 tahun saja. Oke, itu Mas Tatas mungkin closing dari saya. Mau ditambahkan lagi, monggo. Baik, kepada seluruh pemirsa Radio H dimanapun Anda berada dan seluruh pemirsa channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Mungkin kajian pagi hari ini kita cukupkan ya Pak. Nggih. Baik, ternyata kejujuran itu sangat penting. Nah, karena apa? Alaikum bisidqi fa innal sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kita kepada surga. Nah, maka itu jujur merupakan manifestasi dari lurusnya iman. Nah, jadi jujur itu sangat penting baik kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu diri semua kita terapkan, kita tanamkan dalam diri kita akhlak yang baik dan sifat kejujuran. Karena tadi disampaikan Pak Fa, orang yang pintar itu banyak, orang yang cerdas itu banyak, tetapi orang yang jujur itu sangat diprioritaskan, sangat dibutuhkan. Iya. Benar. Mungkin Pak Hudin cukup sekian. Iya, terima kasih. Salah kata mungkin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullah, nun wal qalami wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.